Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Alinur Iza, NPM 1001010217093 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik sewa menyewa ruko, studi kasus Ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sebagai umat muslim, dalam bermuamalah harus bersifat tabaru dan tijarah, serta berdasarkan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat. Dalam praktik sewa menyewa ruko di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang disewakan kepada PT Indomaret, terdapat uang muka dan denda. Uang muka atau down of payment dilakukan di awal akad sebagai pembayaran untuk melakukan pelunasan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Uang muka dapat hangus apabila terjadi pembatalan perjanjian, sementara denda atau ganti rugi terjadi apabila penyewa melakukan pelanggaran atau tidak menepati kesepakatan di mana melakukan renovasi tanpa izin pemilik ruko dengan denda sebesar biaya renovasi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai uang muka yang hangus dan denda berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sehingga membutuhkan fatwa DSN MUI sebagai pedoman. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Yang kedua, bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya adalah kajian teori. Ijarah atau sewa menyewa merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengambil manfaat atas suatu benda maupun jasa tanpa mengurangi nilainya dengan membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah makna dari uang muka atau down of payment disebut sebagai urban dalam fikih muamalah, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian. Adapun denda adalah ganti rugi atau takwid, yaitu hukuman dengan membayar uang akibat melanggar perjanjian dan termasuk sebagai takzir dalam fikih muamalah. Pendapat para mazhab atau perbandingan mazhab merupakan perbandingan dari hasil diskusi secara ilmiah terhadap dalil-dalil mengenai suatu permasalahan yang memerlukan ketetapan hukum. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini ialah uang muka yang hangus dan denda. Imam Syafi'i melarang uang muka yang hangus, sedangkan sebagiannya melarang denda dan sebagian membolehkan. Adapun Imam Hambali membolehkan uang muka yang hangus dan denda. Selanjutnya ialah fatwa DSN MUI yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah mengenai permasalahan ekonomi syariah, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau library research, di mana meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun studi kasus pada penelitian ini yaitu praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu field research atau lapangan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang menjadi sumber hukum primer pada penelitian ini yaitu Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, serta kitab dari Al-Majmu karangan pengikut Imam Asy-Syafi'i dan kitab Al-Mughni karangan pengikut Imam Al-Hambali. Adapun menjadi sumber hukum sekunder pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pemilik ruko Sabar Subur. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ialah wawancara, di mana melakukan wawancara kepada pemilik ruko pada tanggal 21 Maret 2023 secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ialah dokumentasi dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait praktik sewa menyewa tersebut, baik itu berupa foto, surat perjanjian maupun catatan harian. Yang ketiga adalah studi literatur, yaitu sumber yang menjadi referensi pada penelitian ini. Adapun yang digunakan ialah kitab Al-Majmu maupun Al-Mughni beserta fatwa DSN MUI. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode komparatif atau perbandingan, di mana pada penelitian ini menggunakan perbandingan mazhab antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai uang muka yang hangus dan denda. Hasil analisis yang didapat pada penelitian ini menghasilkan perbedaan atau perbandingan mazhab antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai uang muka yang hangus dan denda. Menurut Imam Syafi'i, uang muka tidak dibolehkan dengan argumentasinya bahwa uang muka terdapat ilat dan gharar, sehingga uang muka yang hangus dilarang karena terdapat syarat yang fasad atau rusak, yaitu menghibahkan uang muka kepada pemilik harta apabila terjadi pembatalan akad. Sedangkan menurut Imam Hambali, uang muka yang hangus dibolehkan dengan argumentasinya bahwa uang muka yang hangus dihitung bagian dari harta, serta harus terdapat hiyar atau batas waktu. Adapun mengenai denda, sebagian mazhab Imam Syafi'i melarang adanya takzir atau denda dengan argumentasinya bahwa hukuman denda atau takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Namun sebagian mazhab Imam Syafi'i membolehkan adanya denda, sebagaimana Imam Syafi'i membolehkan hukuman takwid, di mana termasuk ke dalam takzir. Namun yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta denda apabila hal tersebut membawa maslahat. Sedangkan menurut Imam Hambali, takzir dibolehkan dengan argumentasinya bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana takzir, namun harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Dalam fatwa DSN MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam akad pembiayaan murbaha menjelaskan beberapa poin penting yang berhubungan dengan praktik sewa menyewa ruko yang menggunakan uang muka.
Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Adapun dalam Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 mengenai denda atau takwid menjelaskan beberapa ketentuan, diantaranya bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara real oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang kedua ialah ganti rugi atau takwid hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika ditinjau dari fikih muamalah, praktik sewa menyewa ruko menggunakan sistem uang muka dan denda dibolehkan karena menyesuaikan kondisi dalam bermuamalah. Melihat dari argumentasi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menurut Imam Syafi'i, uang muka yang hangus tidak dibolehkan karena dianggap sebagai memakan harta orang lain, di mana hal tersebut dilarang dalam agama. Sedangkan menurut Imam Hambali, uang muka atau panjar yang hangus dibolehkan dengan alasan bahwa uang muka yang hangus termasuk ke dalam bagian dari harga atau barang. Uang tersebut diperuntukkan bagi penjual apabila pembeli tidak mengambil barangnya atau tidak melanjutkan akad tersebut. Demikianlah hasil presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.